Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai membahas tentang kitab Salasatul Usul atau Al-Usul Salasah, 3 landasan utama. Dan kita sudah menyampaikan muqaddimah yang pertama, 4 perkara yang harus diketahui ya, tentang yang disebut dalam surat Al-Asr ya, yaitu untuk mendakwakan ilmu yang sudah kita miliki. Kemudian pada pertemuan yang kedua ini masih juga muqaddimah tentang 3 perkara yang hendaknya diketahui oleh seorang muslim dan muslimah. Jadi usul salasah terdiri atas 7 muqaddimah, baru kemudian intinya membahas tentang 3 perkara, tentang Allah, kemudian Nabi dan agama Islam ya. Kita masuk pada muqaddimah yang kedua tentang 3 perkara penting yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Perhatikan di sini saya sudah catatkan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Syekh berkata, "I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salasi hadhil masail wal amalu bihinna." Yang artinya, ketahuilah, semoga Allah merahmati engkau wahai sang pembaca, annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimah, bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah ta'allumu salasi hadhil masail, untuk mempelajari 3 perkara ini. Wal amalu bihinna, dan juga untuk mengamalkannya ya. 3 perkara ini yang saya katakan muqaddimah yang kedua ya. Jadi ini adalah muqaddimah yang kedua. Sebelum kita masuk pada 3 perkara yang inti setelah ini ya. Wal amalu bihinna, dan wajib untuk mengamalkan 3 perkara ini. Apa 3 perkara yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala? Kata beliau, al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Sungguhnya Allah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita. Dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja, ya, tidak dibiarkan setelah diciptakan dibiarkan begitu saja, tidak. Tetapi bal arsala rasulan ilaina, tetapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul ya. Jadi Allah menciptakan ada tujuan, Allah utuskan rasul kepada kita. Faman ata'ahu dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepada rasul tersebut maka dia masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar, barang siapa yang bangkang mendurhakai rasul tersebut maka masuk neraka. Wad dalil qauluhu, adapun dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil ayat 15-16, inna arsalna ilaikum rasulan, sungguhnya kami telah utus kepada kalian seorang rasul, yaitu Muhammad, syahidan alaikum, yang menjadi saksi atas kalian, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah utus kepada Fir'aun seorang rasul, yaitu Musa alaihissalam. Fa asa fir'aunur rasula, ternyata Fir'aun mendurhakai, membangkang kepada rasul tersebut, yaitu Nabi Musa. Fa akhadnahu akhdan wabila, maka kami pun menyiksanya dengan siksa yang berat. Ini poin pertama yang dijelaskan oleh Syekh. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga insyaallah nanti akan kita bahas. Yang pertama kita bahas dulu yang pertama. Perkara pertama muqaddimah, yang kedua perkara yang pertama, kita harus tahu bahwasanya innallaha khalaqana. Perhatikan, Allah telah menciptakan kita. Wa razaqana, memberi rezeki kepada kita. Nah, kita sekarang hidup di zaman yang banyak medsos tersebar, kemudian syubhat-syubhat tersebar, orang mengingkari adanya Tuhan, orang banyak ateis-ateis mulai muncul. Maka sebenarnya Tuhan itu adalah fitrah ya, setiap manusia. Jadi yang pertama kita ingin tekankan yaitu Allah telah menciptakan kita. Allah menciptakan kita, dalilnya sangat banyak. Ini sudah saya bahas dalam kajian saya, judulnya dalil-dalil adanya Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil adanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antaranya sebenarnya ini tidak perlu dibahas bagi orang yang fitrahnya masih lurus ya, bahwasanya fitrah menunjukkan Tuhan itu ada ya. Tidak mungkin semua ini terjadi dengan sendirinya kecuali ada yang
menjadikannya. Kalau kita baju saja kita pakai ada yang menjahitnya. Kalau mobil yang kita kendarai ada yang membuatnya. Kalau sendal yang kita pakai pasti dirancang terlebih dahulu kemudian jadi sendal. Enggak ada yang terjadi dengan sendirinya. Semua ada yang mengadakannya. Bagaimana lagi dengan alam semesta yang begitu muhkam, begitu kokoh, begitu indah, profesional ciptaannya, ya. Matahari dengan orbitnya tidak pernah berubah, kemudian dengan panasnya yang terkontrol, jaraknya yang terkontrol, ya, kemudian dan seterusnya, ya. Sunnatullah, aturan-aturan alam semesta ini semua enggak mungkin berjalan dengan sendirinya kecuali ada yang menjalankannya. Oleh karenanya ketika Imam Abu Hanifah rahimahullah taala berdebat dengan orang-orang ateis, kemudian Abu Hanifah berkata, "Wahai kaum, wahai orang-orang ateis, bayangkan ada sebuah kapal dari yang berlabuh kemudian singgah di Sungai Dulja atau Dujla di Irak. Kemudian kapal tersebut tidak ada nahkodanya, tidak ada anak buah kapalnya. Kemudian dia menurunkan barang dengan sendirinya di pelabuhan misalnya, sampai di pelabuhan turunkan barang sendiri, kemudian naik barang sendiri, barang baru, kemudian berjalan menuju pelabuhan berikutnya, semua tanpa ada nahkoda. Apakah mungkin? Kata mereka mustahil. Maka Abu Hanifah mengatakan demikian juga alam semesta ini, ya, tidak mungkin berjalan dengan begitu teratur, ya. Ya, langit yang dibangun kemudian dengan begitu luas, tidak ada celahnya sedikit pun, tanpa tiang, enggak mungkin terjadi dengan sendirinya kecuali ada yang mengaturnya, itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini dalilnya sangat banyak, cuma ini bukan bahasan kita. Cuma secara fitrah kita tahu bahwasanya Tuhan itu ada. Bahkan orang-orang ateis, ya, mereka juga secara fitrah Tuhan itu ada. Oleh karena disebutkan dalam pepatah, dikatakan dalam kondisi terdesak tidak ada ateis. Dalam kondisi terdesak tidak ada ateis. Dan saya pernah ketemu dengan kawan saya, berteman dengan orang ateis. Dia berkata ketika kami pernah sama-sama mancing di Bali, waktu dia mancing di Bali, kemudian bersama temannya ateis, ketika dalam kondisi ombak besar, maka dia pun menuju kepada Tuhan. Ya, dia mencari kekuatan yang besar yang dia yakini mengatur ombak ini. Kemudian dia minta tolong. Sementara kawan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat genting tersebut, fitrah dia, ya, mengalahkan keateisannya, ya, mengalahkan keateisannya. Dan Tuhan ada tentunya sangat banyak. Kita sendiri tidak usah kita bicara dalil begitu banyak, karena kalau kita bicara dalil tentu bahasnya sangat panjang, ya. Tapi saya ingin kasih sederhana, buktinya kita saja betapa sering doa kita dikabulkan. Betapa sering doa kita dikabulkan, kita minta, ya, tahu-tahu Allah kabulkan, berarti ada yang mendengar permintaan kita dan ada yang mengabulkan doa kita. Baik. Jadi Allah menciptakan kita. Bukan cuma menciptakan kita, kemudian Allah memberi rezeki juga. Allah juga memberi rezeki kepada kita. Memberi rezeki kepada kita. Baik, setelah itu Allah tidak membiarkan kita begitu saja, ya. Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Tidak seperti keyakinan sebagian orang, mereka mengatakan sebenarnya Tuhan itu sudah selesai. Makanya ada orang-orang ateis yang bikin buku judulnya Tuhan telah mati, ya. Apa? Mereka meyakini Tuhan memang ada. Mereka tidak ingin debat sama orang-orang yang beragamis. Mereka bilang Tuhan ada, tapi Tuhan sudah selesai, Tuhan sudah mati. Ada yang mengatakan Tuhan sudah mati. Ada yang mengatakan Tuhan sudah ciptakan, Tuhan biarin aja. Seperti seorang yang membuat jam tangan setelah dibuat lepas begitu saja. Kata mereka demikian, ya. Kita bilang Tuhan tidak demikian, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini semua dengan tujuan, ya. Ya, oleh karenanya Allah sebutkan tentang orang-orang yang cerdas. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah memuji orang-orang yang ulil albab, yang cerdas, yang mereka merenungkan, mereka berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring, dan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, mereka merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Mereka berkata apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb, kami tidak mungkin kau ciptakan ini sia-sia tanpa ada tujuan. Enggak mungkin, ya. Kita kalau bicara enggak usah bicara Tuhan, kita bicara majikan, atau kita bicara direktur, atau kita bicara owner perusahaan. Enggak mungkin dia bikin perusahaan kemudian dia tidak punya tujuan. Ada tujuan. Allah menciptakan semua, bukan main-main, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha?" Ya. "Wa annakum ilaina la turja'un?" Apa kalian menyangka, ya, kami menciptakan kalian
hanya main-main saja, abathan, hanya main-main, senda gurau saja. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian menyangka kalian tidak akan kembali kepada kami. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Maha suci Allah. Allah adalah sang raja, sang penguasa yang benar. Tidak mungkin raja seperti itu. Ya, tidak mungkin. Sudah ciptakan kalian dibiarkan begitu saja? Tidak mungkin ya. Seperti ada orang punya perusahaan, kemudian anak buahnya dibiarkan bertengkar, ada yang zalim, ada yang dipukul, ada yang dirampas. Artinya sang owner, pemilik perusahaan biarin begitu saja. Ini berarti enggak beres ini pemilik perusahaan. Bagaimana dengan Allah, sang raja dari segala raja? Ya. Kata Allah, fata'ala Allahu malikul haq. Kalau kalian menyangka kalian diciptakan begitu saja tidak dikembalikan, kata Allah, maha suci Allah. Ya, raja yang agung, raja yang benar. Tidak mungkin Allah seperti itu. Ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, apakah Allah menciptakan kalian dalam kondisi sudah, ya? Alam yakun nutfatan min mani yumna, ya, bukankah kalian menyangka Allah menciptakan kalian sudan begitu saja, tidak ada tujuan, tidak ada apa namanya goyah, apa yang Allah inginkan dari penciptaan kalian, ya. Ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Kata Allah, apakah manusia menyangka dibiarkan begitu saja? Kata Allah, alam yakun nutfatan min mani yumna, thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa, faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha. Manusia menyangka diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja. Bukankah dia dahulu nutfah yang terbuat dari air mani, ya. Min mani yumna, dari air mani yang terpancar. Setelah itu summa yakun 'alaqatan, ya. Setelah nutfah menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, ya. Alam yakun nutfatan min mani yumna, thumma kana 'alaqatan, kemudian menjadi segumpal darah, fa khalaqa fa sawwa, kemudian Allah ciptakan dia. Enggak mungkin Allah ciptakan manusia dengan tahapan yang begitu teliti, yang detail, dari air mani kemudian menjadi nutfah bercampur dengan mani dengan sel ovum, kemudian menjadi 'alaqah, kemudian secara 'alaqah menjadi mudghah kemudian idham, kemudian idham faqasanal idhama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar, menjadi manusia. Ini tahapan yang begitu detail, enggak mungkin Allah bikin begitu saja tanpa ada tujuan. Jadi Allah mengajak kita berpikir. Jadi intinya di antara keagungan Allah, Allah enggak mungkin ciptakan kita ini begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban. Ya, dibiarkan begitu saja ngurus sendiri tanpa ada perhatian. Maka Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah berkata, innallaha khalaqana wa razaqana, Allah ciptakan kita, Allah memberi rezeki kepada kita, walam yatrukna hamalan, tidak membiarkan kita begitu saja. Terus apa yang Allah lakukan?